Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi masyayikhina Yai Sal Mahfud Hajar, Yai Mansur Khalil Lasem, Yai Musli Meranggen, Yai Maksum Rakyat Jakarta. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila jaddina ya ali makaram syahid bi syahid bi ihsan bi asrar bi Quran bi amin syukur babakan juaringin di sanusi babakan juaringin. Alum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruh Musannaf Adal Kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa furu'ihi wa usulihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alumni Pondok Pesantren Futuhiyah Meranggen, yang kami hormati para alumni Pondok Pesantren APIK dan PPMK Pati, yang kami hormati teman-teman saya Pondok Pesantren An-Nur Lasem, Aswan, Romo Yai, Mansur Khalil, dan Gus Abdul Qayyum. Yang kami hormati para pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Kerapiak, teman-teman saya di Asrama Putra YN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman saya di Fakultas Adab YN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman saya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat saya Gerakan Pemuda Ansor di seluruh Indonesia, para muassis, para pendiri NU dan para aktivis NU di mana Anda berada. Marilah pada sore hari ini kita bersama-sama mengaji ala pesantren dalam rangka untuk ikut serta mengisi bulan Ramadan, juga melestarikan khazanah intelektual kalangan kaum santri. Kami sengaja mengajak kepada para aktivis NU di bulan Ramadan ini kita semarakan bersama-sama bagi para ustadz, para kiai yang kompeten bisa membuka pengajian seperti saya di rumah masing-masing. Kita tidak boleh kalah dengan tetangga sebelah yang sudah
bersemangat. Ngajinya online-nya lebih banyak, TV-nya lebih banyak, kita tidak kalah. Kita fastabiqul khairat dalam rangka untuk menyiarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Para pemirsa yang budiman, jamaah jamiah pengajian Masjid Al-Muhajirin Wisma Harapan 1, Mas Agus Musadat, Pak Effendi Pohan, Pak Dhofir, Pak Arif, Pak Haji Sunarto, Pak Tri dan lain sebagainya, dan jamaah pengajian saya di Masjid Al-Huda, di Masjid Al-Huda BPD Mekarsari Cimanggis. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya janji untuk membuat pantun. Saya bikin pantun. Pulang kampung naik kereta, penuh sesak, banyak penumpangnya. Dengan puasa kita lapar dan dahaga. Allah janjikan dua bahagia. Apa itu bahagia? Farhatani, farhatun inda iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua, buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Sangat banyak hikmah berpuasa, sehatkan badan, jiwa dan raga. Pantun yang ketiga, membuat soto dari daging dan babat, ditambah sambal terasa nikmat. Buat Anda yang ikut ngaji Irsyadul Ibad, insya Allah banyak pahala yang akan kita dapat. Bapak sekalian, para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pengajian kita sore ini, kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhroja nan ngetoaken atau meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Ahmad, Imam Ahmad. Wal hakimulan Imam Hakim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abi Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikanipun Kanjeng Rasul, jadidu imanakum. Jadidu padha nganyar-nganyarno sapa sira kabeh. Perbaharuilah. Wah, angel temen to. Jadidu nganyar-nganyarno sapa sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. Iman kita harus senantiasa kita perbaharui, dianyarke. Jadi itu padha nganyar-nganyarno sapa sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila den ucapaken wa kaifa lan hale kaya ngapa?" Wa kaifa dari Mas. Wa kaifa hale kaya jadidu nganyaraken sapa kita. Para sahabat bertanya sama Rasulullah, wa kaifa kados pundi? Oke, kata Mbak Wiwin, kalau orang Malang ya, kepribadian kita. Wa kaifa lan hale kaya ngopo? Nganyaraken sapa kita anak yang iman kita. Ya Rasulullah, ya Rasul. Para sahabat bertanya, pripun carane kita saged nganyaraken iman kita? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aktsiru mongko padha ngakeh-ngakehna sapa sira kabeh, ngakeh-ngakehaken la ilaha illallah, saking maca kalimah la ilaha illallah. Kalau orang Jawa nyebutnya ini kalimah la ilaha illallah. Jadi
Jadi kalau kita mau memperbaharui iman kita, kata Rasulullah, dan mudah, yaitu mengucapkan Allah. Ya, Mbak Wiwin, makasih sudah bergabung. Pak Asyagus Musadat, kemudian ada siapa lagi itu? Mbak Siti, siapa itu? Jarak jauh kita membaca. Kita bisa memperbaharui iman kita melalui mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau di lingkungan kita seringkali ada kegiatan yang disebut dengan tahlilan. Jadi dengan tahlilan insya Allah kita bisa melakukan pembaharuan terhadap iman kita. Jadi kalau masih ada yang alergi di kampung-kampung, ada pendapat baru tetangga kita, itu tahlilan nggak ada dalilnya, nah, ini salah satu bantahan dari orang yang tidak setuju dengan tahlil. Ya, Rasulullah SAW menyuruh kepada kita agar kita senantiasa memperbaharui keimanan kita dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kapan lagi kalau kita tidak melakukan membaca kalimat la ilaha illallah? Kadang kita waktunya sibuk sekali, di kantor kita sibuk sehingga kita tidak sempat membaca la ilaha illallah. Meeting, kerja, jualan, gak sempat baca la ilaha illallah. Lalu tetangga kita ada yang meninggal dunia. Ketika tetangga kita meninggal dunia, kemudian diadakan namanya tahlilan, kirim doa, di dalamnya ada kalimat yang dibaca la ilaha illallah. Ya? Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ada yang mengatakan baca la ilaha illallah itu bid'ah, ya keterlaluan. Wong ini disuruh, diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaikhani an Utsman bin Malik annallaha satamna Gusti Allah iku qad harrama, sungguh betul-betul mengharamkan. Ini cara kiai saya menerjemahkan. Ada qad, ya. Harrama ini fiilnya fiil madi. Jadi kalau ada qad ada ketemu dengan fiil madi, itu jadinya artinya sungguh, betul-betul. Kalau ketemunya dengan fiil mudhari, ada kiai yang menerjemahkan kadang-kadang, ya. Annallaha satamani Gusti Allah iku qad harrama alan nari, kepada neraka. Kepada siapa yang diharamkan untuk masuk neraka? Man, kepada orang. Man kepada wong kala kang ngucap sapa man, ngucap gelem maca la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah, anggone maca keprimen? Yabtagi bidzalika, tagi hale namanya amrih atau bertujuan mengarep-ngarep sapa man bidzalika kelawan mengkono kalimat la ilaha illallah, amrih berharap wajhallah ing ridhone Gusti Allah, wajhallah ing ridhone Gusti Allah. Kata Rasulullah, barang siapa membaca la ilaha illallah ketika membacanya adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Apa kata Rasulullah? Harramallahu 'alan nar. Diharamkan orang yang la ilaha illallah masuk neraka. Jadi kalau Mas Agus Musadat, Mbak Wiwin, teman-teman pada banyak membaca la ilaha illallah, pada sholat umpamanya, pada sholat membaca la ilaha illallah karena waktu sempatnya hanya pada sholat, tetap menyetir mobil tetapi mulutnya ya basah dengan dibasahi kalimat la ilaha illallah, insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah alan nar, ya. Allah mengharamkan orang yang biasa membaca la ilaha illallah. Kalau nggak terbiasa berat rasanya. Nih, mulai besok Mbak Wiwin banyak di rumah ini
banyakin baca kalimah la ilaha illallah sambil bawa tasbih. Ya, baca tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz, kemarin saya dengerin ada ustadz yang lain katanya tasbih ini bid'ah. Nah, ini nanti tak saya jelasin. Tasbih kok bid'ah? Enggak, ini tidak bid'ah ini. Apakah ada dalilnya? Ada. Di dalam hadis banyak. Bahkan Abi Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mau tidur itu berzikir kepada Allah dengan menggunakan tali yang dibundeli. Itu nanti ustadz yang sebelah, itu kan tali tak dibundeli. Ini kan bukan tali, ini kan bisa biji-bijian atau batu atau kayu. Kalau seperti itu ada lagi dalil yang lain. Ya, nanti akan saya bacakan. Ini kita ngaji dulu. Ngaji irsyadul ibad dulu, nanti tambahannya penjelasan terkait dengan menggunakan tasbih atau zikir ba'da sholat. Kita lanjutkan. Wa Ibnu Asakir dan riwayataken sapa Ibnu Asakir an Aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi udah dapat dua tadi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah agar supaya kita memperbaharui keimanan kita dengan cara membaca la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Rasulullah memberikan pembelajaran kepada kita, ngajari kepada kita, kalau kita mau membaca la ilaha illallah, insya Allah Allah akan haramkan kita untuk masuk neraka. Oke, jadi perbanyaklah membaca la ilaha illallah kapan saja. Kemudian wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril. Haddatsani nyeritani ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril. Qala ngucap sapa Jibril, yaqulu ngendika sapa Allah Gusti Allah taala. Ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berngendika, la ilaha illallah, utawi kalimat la ilaha illallah iku hisni, merupakan bentengku, kata Allah. Bentengku, atau benteng itu perisai. Faman mongko utahe sapane wong iku dakhala manjing mlebu sapa man hu ing hisni, amina mongko aman. Amina mongko aman sapa man min adabi saking siksaku. Jadi kata Allah, ya Allah yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah hisni, bentengku. Sapa wong sing mlebu ning bentengku dalam lingkaran pengamananku, maka dia akan aman dari siksa neraka. Mereka akan aman dari siksaan dari Allah, ya, dari adab Allah. Jadi monggo panjenengan biasakan membaca la ilaha illallah mulai hari ini. Kalau kemarin belum sempat, ya mulai hari ini dibiasakan kita untuk memperbanyak membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani nyeritani ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril langsung memberitahu kepada Rasulullah. Apa kata kata Jibril? Qala yaqulullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala ngendika berfirman, la ilaha illallah, utawi kalimat la ilaha illallah iku hisni, bentengi Allah. Iku hisni, benteng ingsun Allah. Faman dakhalahu amina min adabi, sapa wonge sing gelem mlebu ya ke dalam benteng tadi, berarti biasa mengucapkan la ilaha illallah, amina min adabi, maka akan selamat dari siksa-siksaku. Semoga kita semua bisa memperbanyak kalimat la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Semoga kita terbebas dari siksa
Allah atau kita tidak akan dimasukkan dalam api neraka. Wa Tabrani yulan riwayataken sapa Imam Tabrani an Abi Darda saking Abi Darda laisa min abdin laisa ora ana sapa min abdin saking siji wong yaqulu kang ngucap sapa abd ngucap la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah ngucapnya bacanya berapa kali mi'ata marrah 100 kali illa ba'asallahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Ini menarik lagi ini. Yaqulu la ilaha illallah an Abi Darda la ilaha illallah. Tiada bagi seseorang yang membaca la ilaha illallah bacanya mi'ata marrah 100 kali. Apa? Allah bahasa kejaba bangunkan dari mati menjadi hidup nangeake bahasa Jawanya ila bahasa kejaba nangeaken hu ing abad Gusti Allah kapan oleh nangeake yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wa wajhuhu ing abad iku kal qamari kaya dina rembulan banget kal qamari kaya dina rembulan lailatul badri ing dalem bengi kang tanggal 14 coba sampean delok melihat rembulan ketika di tanggal 14 maka akan kelihatan terang benderang bulat ya itu diibaratkan bagi orang yang mau membaca la ilaha illallah hingga 100 kali ya. Walam yurfa lan ora den angkat li ahadin maring wong siji yauma indin ing dalam dina kiamat apa amalun perbuatan afdalu kang luweh utama min amalihi saking ngamale abad ilaman kejaba wong kala kang ngucap sapa man misla qaulihi ing sepadane ucapane abad auzada utawa nambahi sapa man besok nanti di hari kiamat tidak akan ada yang bisa menandingi orang yang membaca 100 kali tadi kecuali orang yang melakukan hal yang sama atau lebih. Pamannya Mbak Wiwin tadi bacanya 100, Mas Agus Musadat bacanya 110. Nah, lebih banyak Mas Agus Musadat itu. Jadi di hari kiamat nanti Allah menjanjikan kepada kita yang membaca la ilaha illallah kita akan dibangunkan wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nanti kita dibangunkan dan wajah kita seakan-akan bagikan rembulan yang terang benderang, rembulan yang bersinar pada malam tanggal 14 ya, di saat sedang terang-terangnya. Kita lanjutkan. Wa Ibnu Majah an Ummi Hani la ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah iku la yasbiku ora dingini ha ing la ilaha illallah apa amalun amal ala tatruk ora ninggal apa kalimat la ilaha illallah ora ninggal dampan ing dosa nggih Bapak Ibu sekalian para pemirsa dari Ibnu Majah tiada amal ya, yang bisa mendahului terhadap kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kalau orang itu memperbanyak baca la ilaha illallah maka tidak akan ada dosa yang tertinggal. Semuanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmidzi ulan riwayataken sapa Imam Tirmidzi wan Nasa'i ulan Imam Nasa'i an Jabirin saking Jabir
afdhalu dzikri utawi keutamane zikir iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalu du'a utawi paling utamane berdoa iku alhamdulillah. Kata Rasulullah, afdhalu dzikri, zikir yang paling utama yaitu kita membaca la ilaha illallah. Wa afdhalu du'a, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Syukur kita membaca dua-duanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika kita bertahlil, dua-duanya disebut, dua-duanya diucapkan. Selain kita membaca la ilaha illallah, kita juga membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Ustadz, itu bisa dibaca kapan? Dibaca kapan saja, semampunya, sebisanya, di mana kita berkesempatan. Asal tidak dibaca di toilet, tidak dibaca di kamar mandi. Ya, mau tidur, kita ambil tasbih sambil merebah badannya, tasbihnya diputar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi kata Rasulullah, kalau kita membacanya 100 kali, apa yang akan yang kita dapatkan, kita akan dibangunkan oleh Allah besok pada hari kiamat, wajah kita sinar terang kalau dibaca 100 kali setiap hari. Kemudian kalau kita membiasakan, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Kalau kita memperbanyak la ilaha illallah, dosa kita akan rontok. Syukur kita dawamkan ketika kita membaca la ilaha illallah ba'da sholat. Apakah boleh? Tak boleh. Ba'da sholat kita wiridan tadi baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita berdoa, kita tambahi, baca lagi, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah lagi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dalilnya, Ustadz? Dalilnya tadi banyak sekali. Ya, dalilnya yang tadi sudah kita bacakan, diantaranya pahala-pahala bagi orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali. Kita nanti dibangunkan oleh Allah pada hari kiamat, wajah kita mencorong, wajah kita akan bersinar. Ya, selamat datang Mbak Umiati dari dari Sukabumi nan jauh di sana. Sore ini bisa hadir. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman. Kita lanjutkan. Wan Nasa'i ulan riwayataken sama Imam Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, qala Musa. Ini ada pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah dari ceritanya Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Qala ngendika, qala ngucap sapa Musa alaihissalam. Oh, matur ini kayak kepada Allah ini. Qala matur. Qala berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, hai Tuhanku, alimni, kula aturi mulang panjenengani ing ingsun. Ya Allah, ya Tuhanku, ajari aku syai'an, sesuatu, adzkuruka bihi, adzkuru kang aku iso zikir ka ing panjenengan Allah bihi kelawan syai'. Ya Allah, tolong aku ajari sesuatu yang bisa aku lakukan untuk berzikir, senantiasa aku berzikir dengan sesuatu yang Engkau beri. Faqala, kemudian Allah menjawab, faqala mongko jawab sapa Allah, kul ngucap sira Musa. Ngucap bagaimana? Kul maca sira Musa. Ngucap la ilaha illallah atau membaca la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa saja pernah meminta kepada Allah agar Nabi Musa diajarin bagaimana caranya Nabi Musa bisa senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, kul ngucap sira
Kul maca sira Musa, maca la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa menjawab, faqala, maka jawab sapa Musa, ya Rabbi, duh pangeran kula, ya Rabbi, duh Tuhan kula, kullu ibadika, tiap-tiap hamba panjenengan. Jare Nabi Musa ini, jawabannya Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadika, tiap-tiap hamba panjenengan iku yakulu, wis akeh sing maca iki. Jare Nabi Musa iki, hada ing iki la ilaha illallah. Nabi Musa diajarin sama Allah, Musa maca kuwi la ilaha illallah, nak kepengin sampean kepengin iling yang aku, kepengin zikir ning aku. Tapi kemudian seakan-akan ini Nabi Musa menyepelekan. Ya Rabbi kullu ibadika, semua hambamu sudah banyak yang baca ini. Kuno kira-kira begitu. Kok yang dibaca kok la ilaha illallah. Innama uridu syai'an, kata Nabi Musa. Innama uridu syai'an. Innama uridu angin pestine. Uridu ngarepaken sapa ingsun. Ngarepaken syai'an ing suwiji-wiji. Tahusu kang nertemtoaken panjenengan ingsun bi kelawan syai'. Ampun la ilaha illallah ya Allah. Apa namanya itu udah banyak dibaca oleh hambamu. Kok aku dikasih yang khusus agar supaya saya bisa langsung ingat terus kepadamu. Faqala, maka kemudian Allah menjawab, ya Musa, hei Musa, lau annas samawati sab'a, andekan langit yang tujuh, yang bertingkat 7 ini, wa amarahunna, lan yang meramaikan dan yang meramaikan seluruh langit, ya. Ghairi wal ardina, lan bumi yang juga bersab-7, asab akang itu iku ju'ilat didadekake apa samawat wal ardin fi kifatin ing dalam satu piring, wala ilaha illallah fi kifatin, ya. Langit dan bumi ada di timbangan sebelah kiri, la ilaha illallah ada di timbangan sebelah kanan. Ini kata Allah menjawab menjawab kepada Nabi Musa. Nabi Musa tadi nggak mau dikasih la ilaha illallah, nggak mau. Kemudian Allah menjawab, Musa, rungakno iki Musa. Andekan langit dan bumi itu ada di sebelah kiri, sebuah timbangan sebelah kiri, kemudian kalimat la ilaha illallah ada di timbangan sebelah kanan. Ya, apa yang terjadi? Wala ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Lamalat yakjene tondong, luweh abot. Ya. Lamalat yakjene tondong bihinna kelawan sab'a samawat wal ardin. Apa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada langit dan bumi dan seisinya. Ora gemen-gemen iki. Ya. Sugeng rawuh Kang Mas Muiz Ali. Nggih, matur nuwun. Saya ulang agar supaya kita mantap bertahlil. Jadi nggak usah khawatir kalau ada tetangga kita, ustadz tetangga kita yang nggak doyan tahlil, ya karena nggak ngerti fadilah membaca la ilaha illallah. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Bahkan ini ada dialog yang menarik. Saya ulangi ya, supaya ini menjadi catatan kita kalau panjenengan di kampung masing-masing ditanyain oleh para tetangga kita yang mulai gundah gulana, nggak mau baca nggak mau ikut tahlilan, nggak mau baca la ilaha illallah. Ini tahlil yang dalil yang luar biasa. Saya bacakan ulang. Wan Nasa'i riwayataken sapa Imam Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kala ngucap sapa Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, tu pangeran kula, alimni kula aturi mulang panjenengan ing ingsun saean ing suwiji-wiji
adkuru kang iso eling sapa ingsun ka ing panjenengan bihi kelawan syai. Suatu hari Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku satu kalimah, sesuatu yang aku bisa senantiasa ingat kepadamu. Faqala mengkon jawab sapa Allah, kul maca sira Musa, kul ngucap sira Musa, maca sira Musa, maca la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Faqala mengkon jawab sapa Musa, ketika Nabi Musa diajarin agar supaya membaca la ilaha illallah, Nabi Musa masih protes. Ya demo iki tak cara bahasane. Protes. Faqala mongko matur sapa Musa, protes sapa Musa. Ya Rabbi, do pengiran kula, kulu ibadika utawi tiap-tiap hamba panjenengan iku yakulu wis maca sapa kul hadza ing la ilaha illallah pun terlalu kathah ya Rabb, hamba panjenengan ingkang sami maos la ilaha illallah. Innama uridu syai'an, innama uridu angin pastine uridu ngarepake sapa ingsun, ngarepaken syai'an ing suwiji-wiji tahusuni kang nertemtuake panjenengane ingsun bihi kelawan syai'. Saya kepengen yang khusus, yang spesial ya Allah. Jangan la ilaha illallah lagi. Ya, Nabi Musa protes agar diberikan kalimah atau sesuatu yang spesial, yang very spesial. Faqala, kemudian Allah menjawab. Faqala mengkon jawab sapa Allah, ya Musa he Nabi Musa he ya Musa ya Musa he Musa, law annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin lama lat bihinna la ilaha illallah. Andaikan kalimat la ilaha illallah disandingkan, disamakan dengan langit dan bumi dan seisinya, ditimbang, maka kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat daripada langit bumi seisinya. Oke, kita berterima kasih kepada ulama-ulama kita, ya, Mbah Hashim, Mbah Khalil Bangkalan, dan ulama-ulama di seluruh wilayah Indonesia yang telah mengajarkan kepada kita perlunya tahlilan. Ya, di antaranya fungsi tahlilan adalah memperbaharui keimanan kita. Kalau kita pada sholat, kemudian memperbanyak baca la ilaha illallah, kemudian kita punya berkesempatan, ya, atau waktu istighosah kita juga baca la ilaha illallah, ternyata baca la ilaha illallah begitu besar fadilahnya, begitu besar faedahnya, begitu besar manfaatnya. Okay. Wa Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi. Ini ada yang menarik lagi. Wa Abu Ya'la lan riwayataken sapa Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi lan saking dzurriyahe Abu Bakar, alaikum netepono sapa sira kabeh, alaikum netepono sapa sira kabeh bila ilaha illallah kelawan senantiasa baca la ilaha illallah, wal istighfar lan baca istighfar, wa aksiru lan padha ngakeh-ngakehno sapa sira kabeh minhuma saking la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa mongko satemene iblis iku kala ngucap sapa iblis, ahlaktu ngrusak sapa ingsun annasa ing menungso bidunubi kelawan pira-pira dosa, wa ahliku wa ahlakuni wa ahlakulan padha ngrusak sapa menungso ning ingsun bila ilaha illallah wal istighfar. Ini ada pesanan yang luar biasa, ya. Hadis dari Abu Ya'la, dari Abi Bakar radhiyallahu an dan duriyahnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kita hendaknya berpegang teguh pada la ilaha illallah
dan istighfar. Kita memperbanyak dalam kondisi yang seperti ini, ya, dalam pandemi COVID-19, kita perbanyak baca la ilaha illallah, kita perbanyak baca istighfar. Di dalam hadis ini diterangkan, bahkan Sayyidina Abu Bakar ini menyeru kepada kita, wa aksiru minhuma, kita harus memperbanyak untuk baca la ilaha illallah dan istighfar. Karena apa? Fa inna iblisa maka saat mene bajingan iblis. Fa inna iblisa maka saat mene bajingan iblis iku pola ngucap sapa iblis. Ahlak tu rusak sapa ingsun. Kata iblis nih, ahlak tu aku ngrusak. Ahlak tu ngrusak sapa ingsun. Annasa ing menungso bidunubi kelawan pira-pira dosa. Wa ahlak lan padha ngrusak sapa menungso. Nih ingsun jari iblis tadi ini anggone ngrusak menungso nang iblis nganggo apa? Bila ilaha illallah, lawan lafal la ilaha illallah wal istighfar lan istighfar. Falamma ra'aitu dalam mangsane ningali sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono ahlaktu mongko ngrusak sapa ingsun hum ing Anas. Anggone ngrusak, aku ngrusak bil ahwa iklawan pira-pira hawa nafsu. Bil ahwa iklawan pira-pira hawa nafsu. Wa hum ing hale utawi nas iku yasabuna padha nyono sapa nas. Iku yasabuna padha nyono sapa Anas. Yen annahum temen stune Anas iku muhtaduna padha oleh pitutuh sapa muhtaduna oleh pitutuh kabeh. Ketika seseorang membaca la ilaha illallah dan istighfar, ya, itu ada makhluk Allah bajingan iblis itu kepanasan. Kata iblis, ahlaktu annasa bidunubi. Aku merusak manusia dengan cara ia melakukan beberapa dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar. Sedangkan manusia menghancurkanku, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Maka kalau panjenengan kepengen terbebas dari rayuan gombal mukionya iblis, maka perbanyaklah kita membaca la ilaha illallah, perbanyaklah membaca istighfar, astagfirullah. Okay? Jadi ini semua yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama Nahdliyin, ya. Alhamdulillah kita sebagai warga NU, kita menjadi warga pesantren, diajarkan oleh kiai kita, guru-guru kita memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Ternyata apa? Kalau kita memperbanyak baca la ilaha illallah dan istighfar, insya Allah kita tidak akan kena godaan iblis yang terkutuk. Ya. Falamma ra'aitu dalam mangsane ra'aitu ningali sapa ingsun dalika mengkono ahlaku. Tatkala manusia pada ngerusak ning aku, kata iblis, dengan cara baca la ilaha illallah dan istighfar, ahlaktuhum bil ahwa. Aku merusaknya kepada mereka dengan cara hawa nafsunya kita rusak. Wahum ing hale utawi annas iku yahsabuna, ketika aku rusak dengan hawa nafsunya, mereka berprasangka yahsabuna padha nyono sapa manusia yen annahum temestune annas yahsabuna padha nyono sapa annas yen annahum temestune annas iku muhtaduna oleh petunjuk. Ini yang rusak, padahal dia dalam posisi sedang dirusak oleh iblis melalui hawa nafsu. Awas. Terima kasih Kang Mas Toha Mahasin dari Purworejo. Terima kasih Ustadz Fajri, terima kasih ini untuk ngisi kekosongan di bulan Ramadan ini, dalam rangka COVID-19. Jadi kita di rumah ngaji. Ustadz Fajri, Kang Kiai Toha Mahasin, matur nuwun. Terima kasih atas atensinya ini. Nanti kalau ada yang salah dibenerin ya. Ini ngajine anak asrama putra. Kita kembali ini ngaji Irsyadul Ibad, ya, dalam rangka untuk kita saling mengingatkan nih Kang Toha ini, bahwa iblis itu akan mengerusak kita dengan hawa nafsu, tetapi kemudian manusia seringkali bahwa hawa nafsu itu seakan-akan menjadi petunjuk. Banyak sekali hawa nafsu kita
Dalam hal politik, kita sering terjebak dengan nafsu politik. Dalam bisnis kita terjebak dengan nafsu berbisnis. Dalam hal-hal yang lain, ya. Semoga kita terhindar. Agar supaya kita terhindar dan kita masih tetap bisa jernih, ya, sambil walaupun jadi dewan seperti Kang Toha, banyak membaca la ilaha illallah, banyak membaca istighfar. Siapapun termasuk diri saya, pada sore hari ini Allah mengingatkan kepada kita, Rasulullah juga mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar supaya kita senantiasa memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lanjutkan wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadara malakul maut. Ini ada satu hadis lagi. Nanti kemudian kita saya akan terangkan sedikit tentang diperbolehkannya kita membaca bertasbih menggunakan alat tasbih atau kita membaca zikir dengan jahar. Nanti saya sudah bikin beberapa catatan. Wa ibnu Abi Dunya lan riwayataken sapa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Abi Hurairah saking Nabi Hurairah radhiyallahu an hadara malakul maut. Hadara hadir sapa malakul mauti, berarti malaikat Israel ini. Hadara hadir sapa malakul mauti, hadara teko hadir rawuh sapa malakul mauti, malaikat maut teko rajulan ing wong yamu tukang mati sapa rajul fasakko mongko nyigar sapa malakul maut, ya. Fasako mongko nyigar sapa malakul maut, nyigar aqdaahu ing badane rajul sing mati iki mau. Ada malaikat maut, ya, mendatangi kepada orang yang mati. Habis itu kemudian badannya disigar. Fasako mongko nyigar sapa malakul maut. Apa malakul maut aqdaahu ing badane rajul. Falam yajid mongko ora nemokaken sapa malakul maut amalan ing amal khairon kang bagus sama sekali. Setelah dibuka, ya, dibelah, orang yang mati dibelah, ternyata tidak ditemukan sama sekali amal kebaikan. Sumasyakka mongko kari-kari nyigar sapa malakul maut, nyigar qalbahu ing atine rajul. Falam yajid mongko ora nemu sapa malakul maut fihi ing dalam qalb, dalam hatinya tadi khairan ing kebaikan. Badannya dibuka enggak ada kebaikan, hatinya dibuka juga tidak ada kebaikan. Fafakka kemudian buka fataha, fafakka mongko buka sapa malakul maut. Yaihi ing apa jenenge iki mau? Uang apa rahang lorone. Yaihi ing rahang lorone rajul. Wajada mongko nemu sapa malaikat malakul maut tarafa lisanihi ing ujunge lisane rajul nemukaken lasikon bihanakihi lasikon apa jenenge mau hale nempel bihanaki ana ing cethake mulute rajul. Yaqulu ngucap sapa rajul sing mati mau, maca apa la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Bahu kira mongko den ngapura lahu keduwe rajul bi kalimatil ikhlasi sebab kalimat ikhlas. Ada orang mati, ya. Malaikat maut datang kepada seseorang yang mati, kemudian orang yang mati tadi dibelah, dibuka badannya, dicari kebaikannya nggak ketemu. Kemudian penasaran nih malaikat maut ini. Malaikat maut penasaran kemudian buka lagi hatinya. Begitu dibuka nggak ketemu, nggak ada kebaikan sama sekali yang ditemukan. Falam yajid fihi khairan. Kemudian penasaran lagi malakul maut buka maning. Fafakkal lihyaihi, buka rahangnya dibuka oleh malakul maut. Fawajada tarafa lisanihi. Kemudian malakul maut tadi menemukan di ujung lisannya nempel ada kalimat la ilaha illallah yang pernah dibaca oleh orang yang mati tadi. Apa yang terjadi? Bahu biro mongko den ngapura
lahu fagufira mongko den ngapura sapa lahu keduwe rajul sebab ngopo di ngapura dosa-dosane bi kalimatil ikhlasi sebab kalimah ikhlas kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah wa Abu Dawud wa Ahmadu an Mu'ad saking Sayyidina Mu'ad saking sahabat Mu'ad mantai sapane wong iku kana no sapa man iku kana mangka mantai sapane iku kana ana apa akhiru kalamihi mantai sapane wong iku kana ana apa akhiru kalamihi akhire pengucape man ana iku la ilaha illallah lafal la ilaha illallah kalimah la ilaha illallah takhala mongko mlebu to manjing sapa man al jannata ing surga nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah al karima kang mulya al waduda kang pemurah ayah tama yen to ngakhiraken sapa Allah kalamana ing ucapan kita bi kalimat tauhid kelawan kalimat tauhid rupane la ilaha illallah. Hadis dari Abu Dawud dan Ahmad ya, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ahmad, hadis ini dari Mu'ad bin Jabal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sapa wonge sing akhir kalimate adalah kalimah la ilaha illallah, dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing surga. Nas'alu nuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah al karim kang mulya al wadud kang pemurah ayah tama yen to ngatamaken sapa Allah kalamana ing gunaman kita ucapan kita ngakhiraken bi kalimati tauhid kelawan kalimat tauhid. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dumateng Allah ya Allah, mugi-mugi semoga kalimah akhir yang kita baca di akhir hayat kita adalah kalimah la ilaha illallah. Kalau kita tidak pernah baca la ilaha illallah, enggak terbiasa yo angel. Supaya ini gampang keprimen, supaya ini gampang sampeyan membiasakan baca la ilaha illallah setiap ba'da sholat. Kalau ada ustadz yang mengatakan Rasulullah tidak pernah ngajarin ba'da sholat baca la ilaha illallah, ben. Kalau ada orang seperti itu, ben karepe. Wong ora ngerti nggak ngerti hadis. Saudara catatan, di dalam ayat Al-Quran disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dalam surat Al-Imran ayat 195. Alladzina wong-wong yadhkuruna kang padha eling sapa alladzina Allah Gusti Allah qiyaman anggone eling karo ngadeg wa qu'udan eling ning Allah karo lungguh wa ala junubihim atau waktu ingat kepada Allah di saat berbaring mau tidur boleh. Jadi boleh menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa kita boleh ketika kita duduk pada sholat, kita kan duduk nih, maka kita boleh baca la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah. Yang kedua di dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Wadzakirina lanang-lanang sing padha eling Allah ing Gusti Allah kasiron kelawan akeh. Ingat terus sambil jalan pun ingat. Jadi boleh Mas Maman dari Tangerang yang sedang nyetir di mobil sambil zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana dalile ana. Apa dalile? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi kita berdiri, duduk, maupun kita tidur miring atau berbaring, boleh dzikir ingat kepada Allah. Apa? Kata Rasulullah, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama adalah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi boleh. Kalau ada ustaz yang mengatakan nggak ada ajarannya, orang ngerti ayat Al-Quran, nggak ngerti hadis. Ya. Yang kedua, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati.
orang-orang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, wadzakirat, dan orang-orang perempuan yang juga ingat kepada Allah. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nyiapaken sapa Allah Gusti Allah lahum kanggo wong sing ingat kepada Allah maghfiratan, pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar sekali, di dalam Al-Ahzab 35. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, udhkurullah, ingatlah kalian kepada Allah, dzikran katsiran, zikirnya yang banyak, jangan sedikit ya. Zikirnya yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi hari maupun sore hari. Jadi kalau ada tetangga kita yang mengatakan nggak ada ajarannya, pada sholat kita zikir kepada Allah dengan baca la ilaha illallah karena nggak ngerti ayat, ya. Dia dikit-dikit membid'ahkan. Bid'ah itu baca la ilaha illallah setelah sholat. Nah, daripada setelah sholat sampean buka HP, ya mendingan baca la ilaha illallah. Ya. Jadi baca sholat tidak hanya sekedar baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ditambah maning, apa yang kita tambahkan? Baca la ilaha illallah, baca istighfar, ya. Pak RW, jadi nggak cukup Pak RW sambil duduk-duduk di satpam sana, ketika sedang tidak berbicara, lisannya tetap zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, barang siapa membaca la ilaha illallah akan dibebaskan dari api neraka. Barang siapa yang baca la ilaha illallah akan diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Ketika membaca la ilaha illallah 100 kali, nanti Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat, dan wajah kita akan bersinar bagaikan sinar rembulan pada tanggal 14. Bapak sekalian, para pemirsa, ada beberapa hadis yang bisa kita lakukan. Ya, hadis yang lain. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, idza marartum alikane liwat sapa sira kabeh biriyadil jannah, ana ing kebun surga, farta'u qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, para sahabat, kalian semua ketika melewati kebun surga, maka nikmatilah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya pada Rasulullah. Qalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang disebut dengan riyadul jannah atau kebun surga? Rasulullah menjawab, qala hilaqad dzikri, yaitu kumpulan zikir, ya. Zikir, berzikir, istighosah, zikir, tahlilan, ya, termasuk kumpulan orang zikir. Kemudian pengajian, ya, pengajian ba'da subuh, ba'da zuhur atau ba'da asar atau ba'da isya. Semua yang senantiasa mengingat pada Allah disebut dengan kelompok zikir, ya. Rawahu Tirmidzi. Kemudian, apakah boleh Pak Ustadz ketika zikir itu suaranya keras? Boleh. Lagi-lagi kalau ada ustadz selain Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh zikir keras, itu bid'ah. Nah, ini karena dia nggak ngerti hadisnya. Apa ada hadisnya? Ada, ya. Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dalam Bukhari Muslim kita temukan. Anna raf'as sauti, sak temene mengeraskan suara, sesungguhnya mengeraskan suara. Anna raf'as sauti, sak temene ngerasakan suara, banterakan suara, bidzikri kelawan zikir. Hina yang sorifun nas, tatkala yang sorifu budala, sudah selesai sapa annasu manusia minal maktubati, dari sholat, ya, sholat dari masjid,
Kemudian ada zikir yang keras, ya, dibaca zikirnya keras, itu ada dalilnya. Jadi kalau ada orang yang membaca zikirnya itu pelan-pelan, ya, itu ya boleh, itu salah satu pendapat. Tapi ketika ada yang membaca keras, apakah ada dalilnya? Apakah bid'ah? Tidak. Ya, ada dalilnya. Hadis Rasulullah di dalam Sahih Bukhari kita temukan. Saya baca ulang. Anna raf'as sauti sak temene banterake swara. Anna raf'as sauti sesungguhnya mengeraskan suara bidzikri dengan zikir. Hina yang sorifun nasu minal maktubati setelah orang selesai salat maktubah. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ono ala ahdin Nabi pada waktu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalik idza sami'tu. Jadi ada dalilnya bahwa ketika kita zikir, baca subhanallah dengan suara yang keras, bahkan ditambahi tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan suara keras, nggak apa-apa. Kalau ada ustadz yang tidak setuju, oh itu berisik. Ya, berisik yang baik daripada berisiknya dangdutan, daripada berisiknya lagu-lagu yang tidak baik. Kalau berisiknya zikir kepada Allah boleh. Di masa Rasulullah ada. Ya. Kata Rasulullah wa annahu qala Ibnu Abbas mengatakan kuntu ana sapa ingsun. Ana iku alamu weruh sapa ingsun idan sorofu nalikane budalan sapa ma'annas bidzalika kelawan mengkono salat maktubah setelah selesai dari salat wajib di masjid. Idzan sami'tu aku krungu, ya, aku mendengar bahwa betul Rasulullah pernah zikir dengan suara keras. Jadi nggak apa-apa. Ya, nanti kalau di masjid kita di Al-Muhajirin kalau kita membaca zikir dengan keras, jangan alergi, jangan disalahkan, jangan dibid'ahno, karena itu betul ada dalilnya. Kemudian terkait dengan berzikir menggunakan tasbih. Ya, tasbih ini apakah bid'ah atau tidak? Ini tidak bid'ah, saudara-saudaraku, para pemirsa. Saya sampaikan, ya. Wa an Nu'aim ibni Muharrar ibni Hurairah an jaddihi Abi Hurairah. Abu Hurairah tadi yang sudah saya sampaikan. Radhiyallahu anhu annahu teman sedaya Abi Hurairah. Annahu teman sedaya Abi Hurairah iku kana ana sapa Abu Hurairah. Kana ana iku lahu tetep Abu Hurairah khaitun utawi benang. Abu Hurairah itu punya tali, ya. Fihi iku tetep ing dalem khait alfa uqdatin utawi 100 bundelan. Fala yanamu, maka Abu Hurairah tidak akan pernah tidur hatta yusabbiha bihi, sehingga Abu Hurairah itu bertasbih, berzikir kepada Allah dengan menggunakan bundelan tali, ya, bundelan tali. Dulu zaman semono urung ono tasbih, maka Abu Hurairah menggunakan bundelan tali, mengikat tali, dibundelin 1000 bundelan dipakai untuk bertasbih. Panjangnya koyo apa kira-kira, ya. Ini aja 33. Kalau 100 menjadi agak panjang lagi. Lah ini 1000. Ya. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Itu boleh melakukannya, ya, melakukan membaca zikir kepada Allah dengan menggunakan tasbih. Apa itu tasbih? Alat hitung. Ya, alat hitung. Kalau kita sekarang sudah modern menggunakan kayu, ada menggunakan biji-bijian, ya. Kemudian zaman itu Abu Hurairah menggunakan tali yang bundelin, yang diiketin, kemudian hingga nyampe 1000, dan setiap malam ketika Abu Hurairah mau tidur, beliau senantiasa bertasbih menggunakan bundelan itu. Ya. Itu bisa kita temukan di mana? Dalam kitab Khulyatul Auliya. Kemudian yang kedua ini terakhir, udah jam 5. Wa atu tasbih bil asabi sunnatun. Wa atu tasbihi utawi ngitung tasbih subhanallah bil asabi nganggo menggunakan jari jemari iku sunnatun, betul. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i sabbihna waqidna
bil asabi'i fa innahunna maskulatun mustantaqatun. Betul, Rasulullah ketika ngajarin kepada istri-istri Nabi, ya, agar supaya ketika bertasbih menggunakan jari jemari kita. Wa amma atuhu bin nawa wal hasa wa nahwi dzalika fahasanun. Ini Kanjeng Nabi ini yang ngendikan, ya. Wa amma atuhu lan anapun utawi ngitung hu ing tasbih, hu ing zikir boleh. Anggone ngitung bin nawa menggunakan biji-bijian, pakai menggunakan biji kurma umpamanya, ya. Kalau enggak biji kurma menggunakan biji duren, nah ben wangi anggone, ya, menggunakan biji duren boleh, menggunakan biji kurma boleh, menggunakan biji apa yang sekiranya agak gede yang bisa enak dipakai. Wal haso dan batu-batuan, ya, boleh menggunakan batu kalau yang kemarin sempat heboh dari Papua sana namanya batu akek apa itu. Nah, saking sugih ya, dia menggunakan batu batu yang mahal-mahal. Jadi kata Rasulullah wa amma'atuhu bin nawa wal hasa wa nahwi dzalika fahasanun. Menghitung berzikir kepada Allah dengan menggunakan biji-bijian atau batu-batuan atau yang semisalnya itu baik. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum may yaf'alu dzalika wa qatra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin tusabbiha bil hasa wa aqarraha ala dzalika wa ruwiya anna Abu Hurairah kana yusabbihu bihi. Tadi yang sudah kita ceritakan, ini di dalam kitab apa? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah ulama yang menjadi guru besarnya kaum Wahabi Salafi itu membolehkan orang bertasbih, membaca zikir, beristighfar menggunakan tasbih boleh. Lah kalau hari ini ada ustadz yang mengharamkan bahkan membid'ahkan baca tasbih, membaca zikir menggunakan tasbih, orang ngerti hadis, orang ngerti fatwane guru besare, ya. Bapak sekalian para pemirsa yang budiman, ini sudah jam 5 lebih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ini waktunya sudah dianggap melebihi. Saya kasih satu pantun, jalan-jalan ke Minahasa. Jangan lupa kalau pulang beli wingko babat. Ya. Saya ulang, jalan-jalan ke Minahasa. Jangan lupa kalau pulang membeli wingko babat. Jangan lupa kita sedang ibadah puasa. Setiap sore ngaji irsadul ibad. Ya. Kemarin saya sampaikan lagi, kalau ada jarum yang patah, jangan lupa disimpan di dalam almari. Kalau ada kalimat yang lepat, itu kalau bahasa Jawa salah, ya. Kalau ada jarum yang patah, kalau ada kalimat yang salah, jangan lupa disimpan di lemari. Kalau ada kalimat yang salah, jangan lupa untuk dikritisi. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa bersama semoga kita mendapat ridho Allah dan kita terhindar dari COVID-19, keluarga kita, saudara-saudara kita, dengan berkahnya bulan Ramadan kita terhindar dari COVID-19, kita diberikan kesehatan. Ya, marilah kita berdoa, kita membaca Fatihah, semoga kita diselamatkan dari COVID-19. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.